Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala rukun-rukun puasa. Definisi rukun puasa. Jadi perkara penting yang perlu kita ketahui di bab puasa adalah rukun-rukun puasa. Di dalam bab puasa itu kitab puasa, karena puasa itu termasuk kitab, bukan bab. Itu terdapat 7 bab yang harus kita pahami. Pertama, pengertian puasa. Yang kedua, rukun-rukunnya puasa. Yang ketiga, sunnah-sunnahnya puasa. Yang keempat, hal-hal yang makruh dalam saat seorang berpuasa. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keenam, tanda-tanda masuknya bulan puasa. Yang ketujuh, perihal-perihal yang berhubungan dengan masalah bab puasa. Yang kedua, di sini perhatikan ini itu setelah kita ketahui pengertian puasa dari segi bahasa dan dari segi syariat. Di sini akan dijelaskan rukun-rukunnya puasa. Rukun-rukunnya puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum sampai azan maghrib, dari mulai azan subuh. Jadi dari mulai azan subuh sampai azan maghrib kita tidak makan, tidak minum. Itu namanya rukun-rukun puasa. Yang kedua niat. Niat sama rukun menahan diri dari makan dan minum sampai azan maghrib. Ya. Definisi rukun puasa. Rukun puasa adalah amalan-amalan yang wajib dilakukan agar ibadah puasa seseorang dihukumi sah. Iya. Jadi kalau salah satu dari dua rukunnya tidak dikerjakan, misalnya satu orang tidak makan, tidak minum tanpa niat, tidak sah puasanya. Atau niat tapi tetap makan dan minum, tidak sah puasanya. Jadi intinya tidak mungkin terbentuk puasa selama rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi rukun-rukun puasanya, niat sekaligus dia tidak makan, tidak minum dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, juga meninggalkan perihal-perihal yang membatalkan puasa selain makan dan minum. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya dikategorikan puasanya sah. Ayo. Dan jika ditinggalkan maka hukum ibadah puasanya tidak sah. Tidak sah. Ayo. Jumlah rukun puasa. Rukun-rukun puasa ada 2, yaitu yang pertama niat. Niat dalam hati. Jadi kewajiban kita niat dalam hati. Jadi paling sedikitnya nawaitu shaum lillahi ta'ala. Ya. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Tempat niat adalah dalam hati. Untuk sunnah untuk dilafalkan. Baik puasa wajib atau puasa sunnah. Apa bedanya puasa wajib sama puasa sunnah dalam bab niat puasa? Kalau puasa wajib itu niatnya dari mulai azan maghrib sampai sebelum azan subuh. Meskipun 2 menit sebelum azan, meskipun 1 menit. Jadi selama belum azan subuh maka kita sah untuk niat. Adanya salafus saleh, mereka mentarkin niat setelah salat witir. Begitu ya. Lah kalau puasanya puasa sunnah, dari mulai azan maghrib waktunya sampai sebelum azan zuhur. Dengan pengertian kalau misalnya satu orang mau puasa hari Arafah atau mau puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi niatnya setelah azan subuh tidak masalah. Atau sebelum azan zuhur tidak masalah. Selama dia tidak makan dan tidak minum dari mulai azan subuh. Jadi bedanya puasa sunnah sama puasa wajib. Kalau puasa sunnah ada namanya wajib tabyitun niyah. Niat dari malam hari. Apa yang dimaksud niat dalam malam hari? Dari mulai malam hari yaitu niat dari mulai azan maghrib sampai sebelum azan subuh. Itu kalau puasa wajib. Puasa wajib itu artinya apa? Ramadan aja enggak, banyak. Ada 6 puasa wajib. 6 ini semuanya puasa wajib. Pertama puasa Ramadan, puasa wajib. Yang kedua puasa qadha Ramadan. Misalnya perempuan tidak puasa berapa hari di bulan Ramadan, kemudian diqadha selain Ramadan, itu puasa wajib. Yang ketiga kafarah. Punya kafarah sumpah atau kafarah nazar dan lain-lain. Itu dengan cara puasa, maka itu dinamakan puasa wajib. Nah kalau dikatakan puasa wajib berarti artinya wajib tabyitun niyah. Begitu ya. Akan datang perinciannya puasa wajib dan puasa sunnah, ya. Contoh ukuran lafaznya yang wajib. Nawaitu shaumul ghadin min Ramadan. Shaumul ghadin? Nawaitu shaumul ghadin an Ramadan. Bas. Kewajibannya itu 4 kalimat. Cuma kalau ditambah dengan kalimat yang biasa kita baca setiap malam lebih utama. Imanan wa ihtisaban fi hadis sana lillahi ta'ala. Jadi yang wajib hanya nawaitu shaumul ghadin an Ramadan. Saya puasa untuk besok pagi untuk puasa Ramadan. Gitu ya. Contoh lafaznya yang sempurna. Nawaitu shaumul ghadin an adai fardhi syahri Ramadana bi hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ini kalimat yang paling sempurna, kita niat begitu.
Lah, lebih utama lagi kapan waktunya niat? Seperti kita katakan, waktunya niat dari mulai adzan maghrib sampai adzan tidur, sampai sebelum adzan subuh. Kalau misalnya kita setelah adzan maghrib, setelah adzan isya kita niat, kemudian kita tidur, apakah tidurnya itu membatalkan niat? Tidur atau perbuatan apapun tidak membatalkan niat kecuali satu, nasallallahu alaihi, kalau dia keluar dari Islam baru batal niatnya. Semua apalah mau tidur, mau pingsan, mau gila, mau mabuk, setelah dia niat itu semua perihal tidak membatalkan niatnya puasa. Tidak, kecuali satu masalah saya bilang, yaitu keluarnya seseorang dari sholat ya, waliyadzubillah min dzalik, itu keluar seseorang dari agama Islam. Itu membatalkan niat. Cuman para ulama menjelaskan kepada kita, kalau misalnya kita ini setelah salat tarawih ini kita niatkan, ya, nawaitu shauma ghadin ala samil akhir. Sunnah katanya para ulama, sebagian ulama untuk ngulang niat lagi waktu sahur. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan waktunya niat itu setelah nisful lail, setelah pertengahan malam kedua. Kalau misalnya maghrib jam 6, subuh jam 6, berarti pertengahan malam jam berapa? 12. Nah, ini jam 12 ini baru masuk waktu niat. Makanya kalau sebagian ulama yang lain mengatakan bisa batal niat dengan tidur. Sebagian ulama yang lain mengatakan bisa batal niat dengan hubungan badan. Lah, tetapi menurut pendapat yang semua perihal tersebut tidak membatalkan niat. Cuman supaya puasanya kita sah menurut seluruh ulama madhab, kita ulang lagi waktu pas kita sahur. Waktu kita sahur kita ucapkan lagi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadan imanan wa ihtisaban li hadhihi sanah billahi taala. Itu kita ulang lagi tapi tidak pada wajib. Kalaupun tidak mau ulang tidak masalah. Itu ya. Waktu untuk niat berpuasa adalah sebagai berikut. Jika puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka wajib. Makanya dijadikan seperti Ramadan. Fuqaha mengatakan ini wa amma shaumul wajib kar Ramadan. Artinya kar Ramadan ada puasa lain yang wajib selain Ramadan. Hanya misalnya Ramadan. Itu ya. Maka wajib tabiyyitun niyah. Nah, wajib tabiyyitun niyah. Apa artinya tabiyyitun niyah? Intinya dari mulai adzan maghrib sampai adzan sebelum adzan subuh. Ada ulama yang mengatakan puasa wajib itu seperti kayak Ramadan dan lain-lain seperti puasa sunnah. Boleh niat sampai sebelum adzan zuhur. Ada ulama yang lain mengatakan tidak ada bedanya antara puasa wajib dan puasa sunnah. Dua-duanya harus tabiyyitun niyah. Itu Imam Malik mengatakan seperti mengatakan kalau dia puasa wajib atau puasa sunnah dua-duanya wajib tabiyyitun niyah. Imam Abu Hanifah mengatakan dua-duanya tidak wajib tabiyyitun niyah. Wajib atau sunnah. Imam Syafi'i tafsil, ada perinciannya. Kalau puasa wajib tabiyyitun niyah. Kalau puasanya puasa sunnah maka tidak wajib. Dari mana Imam Syafi'i dalilnya? Imam Syafi'i tidak bicara dari kepalanya sendiri. Imam Syafi'i bicara dari hadisnya Rasulullah. Waktu Rasulullah masuk ke rumah Sayyidina Aisyah, seraya bertanya, apakah jam 9 pagi, jam 8 pagi masuknya beliau. Mengatakan, apakah kalian punya makanan futur yang bisa dimakan? Kalau mereka mengatakan na'am, iya Rasulullah, maka Rasul mengatakan idzan ana muftir. Kalau gitu anak pun tidak puasa. Kalau mereka mengatakan kita tidak punya apa-apa ya Rasulullah, idzan ana shaim. Dari sini ulama mengambil bahwa puasa sunnah boleh niatnya meskipun pagi hari sebelum adzan zuhur. Meskipun setelah sholat subuh kita lupa misalnya hari ini hari Arafah, kita belum niat. Kita belum apa? Belum niat, harus niat setelah adzan subuh, tidak apa-apa. Selama inti setelah adzan subuh belum makan, belum minum, tidak mengerjakan perihal-perihal yang membatalkan puasa, maka boleh diniatkan ya. Kalau puasanya puasa wajib, maka wajib tabiyyitun niyah. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man lam yubayyit man lam yubayyit as-siyam qabla tulu'il fajr. Barang siapa yang tidak niat sebelum adzan subuh maka tidak ada puasa bagi dia pada hari itu. Artinya apa? Artinya wajib inti nahan diri dari adzan maghrib sampai dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Kemudian wajib di bulan Syawal qadha. Misalnya sekarang saya lupa tidak niat, dari mulai adzan maghrib sampai adzan subuh. Setelah sholat subuh ingat, oh belum niat puasa. Gimana hukumnya? Wajib saya nahan diri dari makan dan minum. Sampai kapan? Sampai adzan maghrib. Terus setelah bulan Syawal wajib diqadha hari ini. Penting ketinggalan. Oke, kecuali kalau ente pernah tajlid kepada Imam Malik di malam pertama di bulan Ramadan maka sah menurut mazhab Imam Malik.
Gitu. Usahakan ini nanti kita setelah masuk bulan Syawal kalau dikasih panjang umur sama Allah, ini usahakan kita juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kita juga niatkan untuk qadha Ramadan. Jadi waktu kita nanti bulan 6 hari di bulan Syawal kita puasa niatnya juga untuk qadha di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sulit di zaman sekarang. Puasa selamat dari dosa ini sulit. Ya imam mandang perempuan atau lisannya kemana-mana. Jadi kayak ceritanya katanya Rasulullah, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa ju'ul atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak ada di puasanya kecuali rasa lapar sama rasa haus. Nasallallahu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala berkatnya Rasulullah, berkatnya malam yang mulia, berkatnya masjid. Diterima amalan kita, puasanya kita ala mafina dengan bentuk yang kita kerjakan sudah. Tapi kita usaha. Kita minta sama Allah, kita usaha aja semakin hari semakin bagus kata ini. Cuman kalau kita menjamin gitu puasanya kita selamat lulus gitu sulit. Kalau Sayyidina Umar Muhdhar, anaknya Sayyidurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf ini Muqaddam Thani, cucunya Faqih Muqaddam. Dinamakan Muqaddam Thani. Punya anak kemarin katanya Sayyidina Abdurrahman Segaf, kemarin ini anak lahir punya anak. Anaknya anak ini menurut Sayyidina Abdurrahman Segaf, Allah bisa ridha dengan keridhaannya dia, Allah bisa murka dengan kemurkaannya dia. Saking tingginya makamnya. Katanya adiknya sendiri, Sayyidina Abu Bakar Sakran, dia bilang Umar Muhdhar ini saudara kita sama kayak halnya seluruh makamnya yang dipunya oleh seluruh anak keturunannya Sayyidina Abdurrahman Segaf. Ma'adzalik ini Umar Muhdhar mengatakan apa? Kalau seandainya aku tahu Allah menerima satu tasbihku faqad bas, itu niscaya aku akan buat pemberian makanan kepada fuqara masakin di Tarim selama 7 hari. Selama 7 hari dengan roti dan daging. Kalau seandainya aku tahu Allah menerima tasbihku subhanallah bihamdi. Ya kita usaha, kita ijtihad kama katanya ulama, ente usaha, ente ijtihad, ente usaha supaya khusyuk, supaya hudur, supaya ikhlas wal bagi Allah. Setelah itu ente jangan sekali-kali nganggap apapun yang diamalkan. Ya Rabbi ma'amana amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal tuhili dhama yawma. Ya Allah, aku tidak punya amalan apapun, seluruh amalanku telah hangus dengan ujub, dengan riya, dengan ini, dengan itu. Itu siapa yang mengatakan? Yang mengatakan itu Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Siapa dia ini? Orang wali besar di Hadramut yang tiap malamnya 1000 rakaat. Tiap malamnya 25.000 dari la ilaha illallah, 25.000 dari salawat, 25.000 dari istighfar, 25.000 dari ya Allah. Itu Abdullah bin Tahir yang mengatakan Anda punya apa-apa. Katanya Habib Alwi bin Syihab, temannya Habib Abdullah bin Umar di Tarim. Kalau Abdullah bin Tahir dengan amalan ini mengatakan tidak punya amalan apa-apa, kita apa yang mau diharapkan? Jadi, cuman kita ini ada namanya mahabbah. Kita mahabbah ke mereka ini katanya Habib Zain, kita tidak bisa nyampe zaman sekarang ini mau ngejeri apa nanti, tidak bisa sampai ke levelnya mereka. Cuman ada satu pintu masih, ada satu pintu yang bisa masuk. Bisa ke tempatnya mereka, bisa kedudukannya mereka, bisa di kursinya mereka. Kapan? Mahabbah. Cinta kepada mereka, ta'alluq kepada mereka, tapi cinta ini kata Habib perlu ente ikutin jalurnya dia meskipun sedikit. Semua orang mengatakan, ente cinta ke Rasulullah, tidak ada satupun cuma yang mengatakan tidak cinta ke Rasulullah. Ente cinta ke salafus saleh, semua mengatakan cinta ke salafus saleh. Cinta ke Faqih Muqaddam, cinta ke Faqih Muqaddam, cinta ke Abu Qadir Jalani. Oh, Abu Qadir Jalani wali besar kita cinta. Tapi amalannya sedikit, tunjukkan cintanya. Ini cintanya cinta yang lurus. Kalau enggak, itu katanya Habib Zain, sama kayak satu orang mengatakan kepada perempuan. Kamu ini saya cintai dan lain-lain, omongan yang hormat semuanya. Terus perempuan ini nguci sama dia. Perhatikan di belakangnya saya ini, di belakangnya kamu ini ada perempuan yang lebih cantik daripada saya. Noleh di perempuan ini. Saya sempat untuk noleh ke belakang. Betul apa enggak? Ini kadzab ini. Pembohong besar. Sama kayak kita, kadang kita mengatakan cinta ke Rasulullah, cinta ke Faqih Muqaddam, cinta Syekh Bakar bin Salim, cinta. Saya marhaba. Ta'al lurus kayak mereka. Enggak, kita bukan kita ngamalkan kayak amalannya mereka, pas ngikutin jalurnya mereka. Kata selangkah kata Habib. Apalagi kalau Ba'alawi ini kalau sayyid, kalau mau ngelangkah mau lurus lebih cepat sampai ke Allah daripada yang lain. Kenapa? Perkara berkat perantaranya jadduh, datuknya mereka. Bukan katanya Habib Zain, ini katanya Sayyidina Abdurrahman Segaf. Auladana
kalladzi yahfirul ma' fil ardh thayyibah. Anaknya kita ini kayak orang gali sumur di tanah yang banyak air, gali 2, 3, 4 meter keluar air. Kalau auladul bafadl wal khatib kayak orang gali air di atas gunung. Nah, menggalinya taab, setelah taab dapat kadang airnya asin, airnya tidak jelas. Cuman butuh cuma sedikit ini. Lurus sedikit aja nyampein ke Allah. Sampai karena berkat perantaranya salaf. Dikasih nikmat sama Allah tanpa kita, tanpa usaha wala syai'. Begitu ya? Hukum niat puasa juga bersamaan dengan jika seorang tatkala puasa. Satu kesalahan ya, satu kesalahan. Orang mengatakan, dibilang kalau belum selesai azan tidak apa-apa makan, tidak minum. Makan minum tidak apa-apa selama muadzin belum selesai azan. Itu satu kesalahan besar itu. Karena muadzin tidak azan kecuali setelah masuk waktu subuh, menunjukkan telah keluar waktunya makan dan minum. Begitu. Satu kesalahan besar. Kadang kita duduk di Masjid Nabawi, ya, tempatnya Zam-Zam kan banyak itu. Oh, semuanya duduk. Begitu azan itu muadzin bangun, sebagian orang lari ke tempatnya Zam-Zam minum. Ya khair, masya Allah. Begitu. Kenapa? Karena ini semua sebab memahami hadisnya Rasulullah salah. Rasulullah mengatakan kalian kalau dengar azannya Ibn Maktum jangan berhenti makan dan minum. Perhatikan kapan Ibn Maktum azan. Ibn Maktum ini azan pertama 1 jam sebelum azan subuh. Mereka ngira azan kedua. Yang azan kedua itu Bilal. Karena Rasulullah punya 2 muadzin. Yang pertama namanya Ibn Maktum, yang kedua Bilal. Bilal azan setelah azan subuh. Kalau Ibn Maktum 1 jam sebelum azan subuh. Makanya kesal la yamna'an ahadukum. Janganlah kalian mencegah dari makan dan minumnya kalian kalau dengar adanya Ibn Maktum. Perhatikan kapan adanya Ibn Maktum. Ini muskilahnya. Begitu ya. Jika seseorang tatkala dia puasa wajib seperti puasa Ramadan bersamaan dengan terbitnya fajar atau azan subuh, maka hukum puasanya adalah tidak sah. Tidak sah. Anak pas adzan nawaitu shaum Ramadan tidak sah. Harus sebelumnya tabyitun niyah. Meskipun ukuran berapa menit. Begitu ya. Hal ini dikarenakan wajib baginya untuk tabyitun niyah. Nah. Yaitu niat pada malam hari. Iya. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dijelaskan Tuhfatul Muhtaj ini syarahnya kitab namanya Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ini termasuk kitab pedoman untuk bisa fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Pedomannya para mufti untuk bisa mengeluarkan hukum fatwa itu dari kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ini karya Al-Imam An-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau merangkum kitab Minhajut Talibin ini dari kitab karangannya Al-Imam Rafi'i namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar ini karyanya Imam Rafi'i. Lah Imam Rafi'i sendiri merangkum kitabnya Al-Muharrar dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali namanya Basit. Imam Ghazali merangkum dari kitabnya dia sendiri namanya Wasit. Imam Ghazali merangkum kitabnya Wasit dari kitabnya sendiri namanya Basit. Nah, Imam Ghazali merangkum kitabnya Basit ini dari kitab karya Imam Al-Haramain namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab. Nah, Imam Al-Haramain ini syarah kitabnya beliau merupakan syarah dari 4 kitab karangannya Imam Syafi'i. Risalah Mu'muzni, Risalah Al-Buaiti, sama Mukhtasar. Begitu. Ini 4 risalah ini disarahkan oleh Imam Al-Haramain dalam kitabnya Nihayatul Matlab. Lah Imam Syafi'i yaitu pemimpin mazhab Imam Syafi'i. Ayo. بل لو فرض وأوفى عنه فيه مقارنة بالفجر لم تصح litabyiti. Jadi kalau seandainya katanya Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, kalau seandainya bisa detik yang sama tulul fajr detik sama ente niat maka tidak sah niat ente. Kenapa? Karena wajib tabyitun niyah. Paham ya?
فهو مستثنى من وجوب الاقتران أو أن الشارع أقام فيه الأسماء مقام النية لأسر المراقبة Fajri kan begitu. Nah sini jadi yang perkara yang paling penting kita ketahui bahwa niat dalam puasa adalah wajib. Kalau puasanya wajib maka wajib tabiyyatun niyah. Kalau puasanya puasa sunnah tidak wajib tabiyyatun niyah, boleh niat setelah adzan subuh. Gitu. Yang paling penting kita usahakan niat dari mulai sekarang, terus kita ulang lagi niat kita waktu kita sahur. Khurujan min khilaf man qala bi wujubin niyyah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kita sekarang ulang niat kita untuk yang besok. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana fi hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. الفاتحة إلى روح حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين ثم إلى الجميع أهل بيت رسول الجميع أصحاب رسول الجميع ساداتنا الأبي علوي خصوصا إلى روح الإمام الشافعي وجميع فقهاء الشافعية وجميع العلماء المحمدية خصوصا صاحب الحضر والمقام سيدنا الإمام الأربعي الحبيب عبد الله بن عمر بن أحمد بن شيخ وغير بن سالم وبدر بن دروس وسيد الوالد إدريس بن عبد الله بن شيبة بن عبد الله بن حسين إلى روح إلى أولاده عبد القادر بن عبد الله طه بن عبد الله علوي بن عبد الله علي بن عبد الله آمين بن عبد الله ثم إلى روح سالم بن عمر وأولاده وأحفاده وأسباطه ثم إلى روح أبي زين الجبري ثم إلى أبو بكر بن شهاب بن هود بن أحمد المخضر وصاحب حمزة بن عمر بن سالم وصولهم وأكبر من الله يغفر لهم ويرحمهم ويترجات في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وجل قبرهم روضة من رياض الجنة وأجنا وإياكم من المتحابين في الله متسابرين في الله متآخر في الله وأن الله يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ولا تدري به وجوهنا يا أرحم الراحمين بحق جاه بين رسول الله بجاه ليلة القدر وإلى حضرة النبي الفاتحة.